Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta, pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri atas observer, coach, dan coach. Perkenalkan, nama saya Wati Fatmawati dari SMA Negeri 64 Jakarta. Saya Rini Puspita dari SMP Negeri 35 Jakarta. Saya Eko Setiawan dari SMK Negeri 5 Jakarta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rini. Pagi Pak Eko. Kabarnya gimana Bu Rini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Bu Rini, hari ini ada coaching dengan Bu Wati ya? Betul Pak Eko. Jam berapa Bu Rini? Nanti saya udah janjian dengan Bu Wati, coaching itu sekitar jam 10 Pak Eko. Persiapannya udah gimana? Persiapannya sebelumnya sudah Pak. Oke, Bu Rini. Nanti kan saya ada tuh mengamati ya, jadi nanti saya juga akan menilai tentang baik itu tentang alur tirta, kemudian nanti saya juga akan mengamati tentang rubrik penilaiannya ya. Di coaching itu rubrik penilaian ada 3. Yang pertama ada mendengarkan aktif, bagaimana Bu Rini mendengar si coaching, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Yang terakhir adalah bagaimana Bu Rini memberdayakan coaching untuk membuat rencana sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Eko. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira mana yang harus saya amati dan dibantu untuk ditingkatkan nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 ya Pak Eko. Jadi, kompetensi yang pertama itu presence, kemudian yang kedua itu hadir aktif, aktif. Kemudian yang ketiga itu adalah pertanyaan berbobot Pak Eko. Nah, yang ingin saya minta Pak Eko untuk observasi lebih lanjut itu tentang pertanyaan berbobot Pak Eko. Oke, berarti fokusnya lebih ke pertanyaan berbobot ya, Bu Rini ya? Betul Pak Eko. Oke. Nanti jam berapa Bu Rini? Jam 10 Pak Eko. Jam 10. Bu Wati sudah diberitahu? Sudah. Oke, jika sudah berarti kira-kira indikatornya untuk Bu Rini mencapai pertanyaan berbobot itu seperti apa? Jadi indikator ketercapaian saya Pak, saya ingin nanti coach yang saya coach dia bisa menemukan solusi atas masalahnya dia sendiri Pak, tanpa saya berikan solusi untuk permasalahannya. Jadi dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Baik, berarti indikatornya si coach ini Bu Wati nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya secara sendiri, mandiri ya, tanpa diberikan solusi oleh Bu Rini. Oke, seperti itu aja Bu. Baik. Semangat ya. Semoga nanti prosesnya lancar, Bu Wati juga dapat menemukan solusi dari masalahnya. Oke, seperti itu saja. Sampai ketemu lagi nanti jam 10 ya. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Eko. Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Wati, warahmatullahi silakan wabarakatuh. duduk Bu Wati. Makasih. Gimana Bu Wati? Apanya Bu, yang apa? Sepertinya kelihatan ada masalah nih Bu Wati. Kelihatannya agak-agak kurang semangat ya Bu Wati. Iya Bu, gimana ya? Enak nggak ya saya cerita ke Pak Eko nih Bu? Nggak apa-apa, Pak Eko kan nanti akan membantu kita Bu Wati.
Nggak apa-apa ya Pak Eko ya. Ya nggak apa-apa Ibu. Izin curhat ya Pak. Silakan Ibu, lanjutkan. Dari mana ya Bu? Saya mau cerita sama Ibu. Sebetulnya saya juga memang lagi cari-cari kesempatan nih biar bisa cerita sama Ibu. Saya itu ada hal yang mengganjal Bu. Saya kan dari Agustus ya di sekolah ini. Berarti terhitung sekarang hampir 4 bulan. 2 bulan terakhir saya kan sudah mendapat kelas, tapi ada hal yang mengganjal gitu di hati saya gitu. Apa itu nanti yang mengganjal? Boleh cerita pesan itu Wati? Yang mengganjal itu adalah anak inklusi gitu. Anak inklusi. Betul, karena sebelumnya di sekolah saya kan tidak pernah menangani ya, tidak pernah menangani anak-anak inklusi, semua anak reguler. Jadi saya merasa tidak adil gitu Bu Rini. Saya selalu melayani dengan sepenuh hati, dengan maksimal untuk anak-anak reguler. Tapi kok saya tergelitik hati saya, kayaknya saya nggak adil gitu, nggak adil dengan anak-anak inklusi ini. Padahal kan pada saat mereka diterima di sekolah ini berarti sudah kita sudah menyanggupi gitu, kita akan memberikan pelayanan yang sama walaupun bentuknya berbeda. Itu kan hak mereka ya Bu ya. Saya tidak bisa seperti guru lain yang menganggap dia ya udah hanya sekedar ada gitu. Saya ingin bagaimana anak inklusi ini terlayani dengan baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Bu Wati ya. Tujuan akhir kita ini Bu Wati ini dalam kita berdiskusi, apa nih yang mau Bu Wati inginkan? Ya, tujuannya adalah pertama saya ingin menyampaikan unek-unek saya ya Bu. Yang kedua saya ingin menyampaikan sebuah ide lah, sebuah ide untuk saya anggap itu sebagai alternatif pemecahan ya dari apa yang saya alami. Yang ketiga adalah saya mendapat penguatan dari Ibu terkait apa yang saya rencanakan. Baik Bu Wati, saya sudah bisa menangkap nih apa yang Bu Wati inginkan nih akhir tujuan diskusi kita ya. Berarti Bu Wati itu ingin supaya di sekolah Bu Wati ada anak-anak inklusi ini mendapatkan perhatian khusus di sekolah maupun dari gurunya seperti itu ya Bu Wati. Nah sekarang coba Bu Wati ceritakan kembali apa sih masalah yang Bu Wati alami ini? Jadi gini Bu, pada saat setiap pembelajaran dengan saya nih anak-anak inklusi di sekolah saya ini kan bervariasi ya. Dari level yang nggak bisa ngapa-ngapain sampai level yang sebetulnya dia bisa tapi sering tantrum. Nah, artinya di situ memang sangat pertama bervariasi, berarti kan kita sebagai guru harus ekstra ya memberikan pelayanan kepada mereka. Setidaknya setiap pembelajaran itu saya merasa berdosa gitu Bu Rini dengan anak-anak yang inklusi ini. Ya udah saya anggap kamu lagi ngapain, cukup dengan seperti itu. Padahal kan harusnya ya sebagai seorang guru saya ngasih treatment gitu kan setiap harinya dia walaupun hanya sekedar menulis huruf misalnya, kan ada inklusi di saya itu anaknya berkembang secara normal tapi kemampuannya di bawah gitu Bu Rini, dia itu menulis saja belum bisa. Kan setidaknya seharusnya nih kalau saya punya program saya akan memberikan kesempatan pada dia untuk belajar menulis alfabet atau dia belajar menggunakan baju, karena selama ini ada anak yang ke sekolah itu masih dimandiin, masih dipakai baju gitu. Jadi yang seperti itu Bu, masalah utamanya itu anak inklusi itu saya belum memberikan kesempatan belajar yang mereka butuhkan gitu. Ya baik Bu Wati, berarti
saya ingin bertanya dulu nih Bu Wati. Tadi Bu Wati menyebutkan inklusi di sekolah Bu Wati bervariasi. Iya. Bisa Bu Wati sebutkan inklusinya itu seperti apa saja? Ada berapa macam gitu Bu Wati? Kalau nama ilmiahnya saya nggak tahu ya Bu ya, karena memang saya baru dapat di siang sekarang gitu kan, dan saya cukup tertarik kaget gitu. Yang pasti ada anak yang memang tidak bisa ngapa-ngapain gitu, maksudnya dalam secara fisik dia sehat. Hanya saja bicara saja masih nggak jelas, seperti anak umur berapa ya, umur 2 tahun 3 tahun lah seperti itu, ngomong tuh masih cadel-cadel, Pak Faisal misalnya, Pak Ecol gitu. Terus dia kalau lagi nggak mau di kelas dia keluar. Terus kalaupun ini dia belum bisa menulis tuh belum bisa Bu, tapi paling dia bisa menyambungkan, misalnya yuk gambar ini cocoknya dengan gambar mana, dia tarik, itu kan seperti anak TK ya, seperti itu ada. Terus ada anak yang inklusinya dia itu sebetulnya pintar menurut saya Bu, tapi sering tantrum. Kadang kalau lagi tantrum itu maunya dia tidur di atas lemari, naik dia sendiri. Terus nanti naik kemana, terus kadang-kadang dia pada saat misalnya dia lagi diam, terus ada hal yang dia bikin dia tantrum, itu dia pergi keluar teriak-teriak kemana-mana. Jadi ada yang seperti itu. Terus ada juga yang diem, nggak bisa diem, sebetulnya dia bisa tapi harus pelan-pelan. Ya. Itu kan bervariasi sekali dan itu setiap kelas ada Bu. Nah, pertanyaan saya lagi Bu Wati, anak inklusi yang seperti apa yang Bu Wati hadapi di kelas dari yang bermacam-macam tadi? Itu di setiap kelas Bu, kan saya mengajar 7 kelas, itu setiap kelas ada satu seperti ada yang 3. Ada yang 3, ada yang 1. Nah saya kan mengajar bahasa Indonesia ya Bu, ada juga di satu kelas itu anak itu hanya bisa menyalin. Jadi misalnya saya berikan paragraf, dia menyalin. Bisanya cuma itu, pada saat ditanya, coba ini ada pertanyaannya di situ, dia hanya menyalin dari pertanyaan 1 dia nyalin paragraf kalimat 1, ke pertanyaan 2 dia nyalin paragraf seperti itu. Jadi sangat bervariasi, itu yang bikin saya resah sebetulnya dia. Nah, Bu Wati selama ini apa yang sudah Bu Wati lakukan terhadap anak inklusi tersebut? Pelayanan apa yang sudah Bu Wati berikan? Nah, kemarin itu saya hanya ya sudah, yang penting dia diam, dia nggak bikin ulah di kelas seperti itu, dan saya bisa mengajar teman-teman yang lain. Tapi ini saya pengen coba Bu Rini, mudah-mudahan semester depan saya bisa melakukan ini. Saya ingin membuat modul ajar khusus anak inklusi gitu. Bagus sekali aja. Bagus sekali itu Bu Wati untuk modul ajar ya. Jadi saya juga baru dengar nih dari Bu Wati ya. Selama ini saya mengajar, kemudian guru-gurunya itu juga bingung dengan anak inklusi ini mau dibuat seperti apa. Tapi dengan solusi Bu Wati memberikan modul untuk anak inklusi itu bagus sekali Bu Wati. Bisa diteruskan ke Bu Wati. Kemudian gini, tadi Bu Wati menyebutkan ada kesempatan belajar. Nah, Bu Wati itu mau mereka ini seperti apa? Diberikan kesempatannya seperti apa Bu? Nah, saya itu rencananya kan membuat modul ajar Bu. Sebelumnya saya itu ingin diskusi dengan teman saya. Dulu dia ngajar di SLB, walaupun saat ini dia sudah pindah ke sekolah umum. Saya ingin diskusi dulu nih dengan teman saya, sekiranya kalau saya menghadapi anak yang inklusi seperti itu tuh harus bagaimana. Setidaknya mungkin saya bisa mempelajari dulu kurikulum inklusi yang memang benar-benar di sekolah ABK ini seperti apa gitu. Jadi saya juga nggak serta-merta bikin modul ajar seperti itu. Ya, betul sekali Bu Wati. Jadi Bu Wati nanti akan mengajar mengikuti kurikulum untuk anak inklusi, kemudian membuat apa tadi Bu Wati? Modul ajar, perangkat ajar, dan media ajar sih. Saya sih berharap bisa sampai media ajar, walaupun mungkin ya itu saya tinggal ambil saja, kan kebetulan di PMM itu lengkap ya Bu ya. Saya coba untuk memahami dan mempelajari
yang ada di PMM terkait dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, berarti Bu Wati, sebetulnya Bu Wati ini sudah berbuat banyak untuk anak inklusi ini ya. Yang pertama, tadi Bu Wati sudah akan memberikan modul ajar khusus anak inklusi. Kemudian yang kedua, Bu Wati akan mengikuti kurikulum inklusi, gitu ya Bu Wati. Nah, ini bisa diteruskan nih, sudah bagus ya Bu Wati. Nah, sekarang kira-kira mulai kapan nih Bu Wati akan membuat modul ajar untuk anak inklusi ini? Kalau modul ajar sih mudah-mudahan saya rencanakan di Desember ini Bu, karena kan pembelajaran sudah selesai, mereka juga sudah mendapatkan raport ya dari modul ajar itu. Mudah-mudahan sih di Januari semester 2 ini saya sudah mulai bisa action lah ke anak inklusi yang saya ajar. Nah, itu Wati, saya tunggu nih Bu Wati hasil dari modul ajarnya yang seperti apa. Modelnya ya Bu. Kira-kira kapan nih selesainya Bu Wati supaya saya bisa melihat modul ajarnya? Nah itu dia Bu, saya sih karena kan saya pengetahuannya dari nol ya mudah-mudahan saya bisa sesegera mungkin bisa akselerasi lah ya antara apa yang saya baca di PMM dengan hasil sharing saya dengan guru-guru yang dulu pernah mengajar anak di KIU. Jadi kira-kira kapan Bu Wati? Sebulan, 2 bulan, atau bagaimana nih? Maunya saya soal Desember ini bisa Desember. minimal 1 modul aja lah pada saat di Januari nanti saya bisa sudah start dengan segala perangkat ajar saya untuk anak. Baik Bu Wati. Jadi saya tunggu nih modul ajarnya Bu Wati. Siap Ibu, Bismillah. Kira-kira 1 bulan lagi ya Bu Wati? Bismillah. Ya. Awal Januari insya Allah. Baik, setelah Ibu Wati buat modul ajarnya selesai, kita akan ketemu lagi ya Bu Wati. Boleh Bu, siap Bu. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Rini. Mudah-mudahan dengan support Bu Rini saya jadi semangat dan anak-anak saya tidak merasa hutang budi lagi dengan anak-anak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Wati. Terima kasih ya Bu. Saya pamit Bu. Mari Terima kasih, saya Bu Wati. Ini bagaimana proses coaching hari ini? Alhamdulillah Pak Eko sudah berjalan dengan lancar Pak Eko. Alhamdulillah Bu Rini ya. Bu Rini tadi sudah apa yang dilakukan selama melakukan coaching? Saya sudah melakukan untuk mencapai indikator pencapaian saya Pak, sudah melakukan alur tirta. Ya. Sesuai dengan alur tirta ya Pak. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah kepada coaching, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Pak Eko. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching supaya dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak Eko. Oke. Kalau diberikan range antara 1 sampai 10, kira-kira proses coaching yang telah dilakukan Bu Rini kasih nilai berapa nih? Saya kasih berapa ya Pak? 8 kali ya Pak. 8 sudah bagus berarti ya. Oke. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Oke. Tadi saya mengamati Bu Rini sudah bagus ya pada saat proses coaching. Bu Wati menyampaikan masalah, Bu Rini terlihat aktif mencatat poin-poinnya, kemudian juga sudah aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namun tadi ada beberapa yang masih kurang dalam pertanyaan berbobot. Tadi kan yang mau ditingkatkan adalah pertanyaan berbobot ya. Betul Pak. Nah, tadi Bu Rini sempat mengulang pertanyaan apa yang telah disampaikan oleh Bu Wati. Bu Wati sudah menyampaikan tapi Bu Rini mempertanyakan ulang. Nah, ini kan artinya sudah tidak berbobot lagi karena sudah disampaikan, cuma Bu Rini yang kurang fokus. Ya, oke. Kalau yang lain saya rasa sudah bagus, sudah sesuai alur tirta ya, dari tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, dan
terakhir Bu Rini juga sudah menanyakan untuk penanggung-jawaban dari rencana aksi tersebut. Sudah bagus. Oke, Bu Rini, dari diskusi dengan saya hari ini, kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Rini nanti setelah selesai proses coaching hari ini ya? Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi yang tadi masih kurang? Saya akan berusaha mempelajari lagi Pak proses alur tirta. Jadi pada saat nanti saya akan melakukan coaching lagi, saya sudah memahami betul alur tirta. Diharapkan saya juga lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi kepada coaching saya. Seperti itu Pak. Bu Rini, perlu saya sampaikan juga terkait dari proses coaching tadi, segala alurnya tadi sudah saya catat di form supervisi akademik ya, sebagai penilaian saya terhadap Bu Rini. Oke. Jadi sebagai supervisi ya, sudah saya catat. Kemudian bagaimana perasaan Bu Rini selama melaksanakan coaching? Saya senang sekali ya Pak Eko, karena dalam proses coaching tadi ternyata Bu Wati sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri tanpa saya perlu memberikan solusi dari permasalahan dia sudah bisa menggali sendiri, kemudian bisa memberikan solusi dari masalah dia sendiri, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sebagai penutup. Tolong Bu Rini menyampaikan apakah yang telah didapatkan selama melakukan coaching hari ini dan diskusi dengan saya. Yang sudah saya dapatkan yaitu saya merasa lebih baik ya Pak. Ya. Jadi saya tahu kekurangan saya seperti apa, kemudian kelebihan saya seperti apa dari proses seperti sini. Saya berterima kasih kepada Pak Eko karena sudah mendampingi saya dalam proses coaching tadi Pak. Oke, sama-sama Bu Rini. Mungkin aja cukup, saya rasa cukup. Silakan kalau mau melanjutkan aktivitas ya, silakan ya. Terima kasih Pak Eko Ya. atas waktunya. Sama-sama Bu Rini, tetap semangat ya Bu Rini ya. Baik, terima kasih Pak Eko.